يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الطلبة أعزني الله وإياكم، نسأل الله لي ولكم خير والعافية أينما كنتم إن شاء الله في حماية الله جميعا. في هذه الحصة نلتقي معنا بمادة الفقه، ومبحثنا اليوم عن حد من شرب الخمر. حد شارب الخمر. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi orang yang minum khamar. Jadi hadnya orang yang minum khamar. Wa man syariba khamran aw syaraban muskiran, maka barang siapa yang minum khamar atau minuman yang memabukkan, segala hal minuman yang dapat memabukkan, hatta itu berasal dari sengaja dibuat untuk khamar, ya, jadikan khamar, atau namanya sudah diberubah, meskipun itu sedikit atau banyak, tetapi hal itu bisa memabukkan, maka itu pun termasuk muskir, sesuatu yang memabukkan, maka itu termasuk haram hukumnya. Rasulullah SAW ditanya tentang bid'ah. Bid'un ini adalah minuman yang terbuat dari madu atau minuman keras yang terbuat dari madu. Wal mizr. Mizr ini adalah minuman keras juga sama halnya, yang dibuat dari gandum atau jagung, zurrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Au muskirun huwa?" Rasulullah bertanya, apakah itu memabukkan? Katanya, "Na'am." Qala kullu muskirin haramun. Segala suatu hal yang mengandung memabukkan, ya, dapat memabukkan, maka itu termasuk haram. Sungguhnya atas Allah Subhanahu wa taala ada suatu ikatan janji. Liman yashrabul muskir ayyaskihu min tinatul khabal. Barang siapa, ini bagi orang yang minum khamar, janji, perjanjian antara Allah dan orang yang minum khamar, maka ayyaskihu min tinatul khabal, maka layak baginya dituangkan dari nanah atau perasan ahli neraka. Para sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal? Rasulullah menjawab, araqu ahli nar, yaitu keringatnya ahli neraka, atau usarah, perasannya ahli neraka. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Dan di riwayat yang lain dari Abu Dawud dan yang lainnya dari Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra. Sebagian dari umatku, orang dari umatku suatu saat akan minum, sungguh akan minum khamr, akan minum khamr, dan menghalalkan khamr. Wa yusammunaha bighairi ismiha, dan dia menamakan khamr itu dengan selain namanya, Dan ini kita melihat, ya, banyak orang yang mengatasnamakan khamr dengan selain khamr. Misalnya khamr dirubah menjadi namanya whisky, vodka, dan yang sebagainya. Ya. Ini terbukti apa yang diucapkan Rasulullah SAW saat ini. Kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya
Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Segala hal yang dapat memabukkan sedikit maupun banyak, ya, kathiru wa qalilu, banyak atau sedikitnya itu termasuk hukumnya haram. Kita lanjutkan. Yuhaddu arba'in, maka hukumannya, ya, bagi dia 40 cambukan. Jadi cambuk berapa kali? 40 kali. Kita bacakan footnote-nya. Diriwayatkan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadribu fil khamri bin ni'ali wal jaridi arba'in. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul orang yang minum khamar itu berapa kali? 40 kali. Dengan apa? Dengan sandalnya. Wal jarid, jarid di sini adalah lidi dari pelepah kurma, dari daun pelepah kurma. Lidi. Kalau di tempat kita itu namanya lidi. Wa yajuzu ayyablugha bihi 80 ala wajhi ta'zir. Dan boleh lebih dari hal itu, lebih dari 40 kali, ya, hingga mencapai 80 kali cambukan sebagai bentuk apa? Pembelajaran bagi dirinya. Jadi sebagai pelajaran bagi dirinya. Footnote nomor 1. In ra'al imamul adlu maslatan fi dhalik. Jika hakim yang adil melihat suatu kemaslahatan dalam hal itu, la siyama idzan tashara syarbuha wa fasha syarruha, terutama jika sudah tersebar, ya, minum-minuman arak atau minuman yang memabukkan ini sudah menyebar di daerahnya, wa fasha syarruha, dan menyebar pula keburukan yang disebabkan oleh orang yang minum khamar tersebut, maka imam adil, ya, imam yang adil boleh memberikan ta'zir, pembelajaran, ya, bagi orang yang minum khamar tersebut. Untuk apa? Liyahsul rad'a wal jazr, ya, agar tercapai semuanya itu dapat terkendalikan dan bisa dicegah. Diriwayatkan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalada fil khamri bil jarid wan ni'al, thumma jalada Abu Bakr 40, falamma kana Umar radhiyallahu anhu wa dana an-nasu min rifil qura qala ma tarawna fi jald al-khamr, faqala Abdurrahman bin Auf ara an taj'alaha ka akhaffil khudud, qala fajalada Umar 80. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilid atau mencambuk orang yang minum khamar dengan jarid, dengan lidi dari pelepah daun kurma, wan ni'al, dan juga apa? Sandal. Thumma jalada Abu Bakar 40, kemudian Abu Bakar pun menjilid atau mencambuk 40 kali, sama halnya Rasulullah. Ketika zamannya Umar radhiyallahu anhu dan orang-orang banyak yang datang dari kampung, dari lembah, semuanya datang ke kota. Qala ma tarawna fi jaldil khamr, apa yang kamu lihat, apa pendapatmu dalam hal mencambuk orang yang minum khamr? Kata Abdurrahman, ara an taj'alaha ka akhaffil khudud, aku melihat bahwasanya had ini lebih seperti halnya, sama halnya lebih rendah, ringan.
had yang paling ringan. Kemudian Umar bin Khattab ya menaikkan cambukannya sampai ke 80 kali cambukan, ya, sampai 20 kali cambukan. Dia tambahkan. Dan dalil yang menunjukkan ditambahkannya dari arba'in, dari 40 kali cambukan, ini sebagai bentuk ta'zir, ya, melebihi dari 40 kali cambukan ini sebagai bentuk ta'zir. Jadi bukan termasuk had. Adapun hadnya itu sendiri adalah 40. Kalau lebih dari 40 maka itu bukan termasuk had atau hukuman, tetapi di sini adalah sebagai bentuk pembelajaran atau pelajaran bagi dirinya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu amara bijaldil walid. Di zamannya Umar radhiyallahu anhu, di zamannya Utsman radhiyallahu anhu, ia memerintahkan untuk mencambuk siapa? Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhu menjilidnya atau mencambuknya. Wa Ali radhiyallahu anhu ya'uddu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menghitungnya hatta balagha arba'in, sampai 40 kali cambukan. Faqala amsik thumma qala jalada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu peganglah ini orang ini. Jadi Al-Walid ibnu Uqbah ini sudah melakukan minum khamr dari sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia dicambuk 40 kali. Lalu di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dicambuk 40 kali. Di zamannya Umar dicambuknya 80 kali. Karena Umar bin Khattab merasa ini sangat ringan. Ya, karena banyak orang-orang pada datang dari kampung, datang ke kota, urbanisasi. Ya, istilahnya urbanisasi. Orang-orang datang dari kampung, dari desa ke kota. Melihat hal ini, Umar bin Khattab 40 cambukan itu sangat ringan. Maka Umar bin Khattab menaikkan jumlah cambukannya, jadi sampai ke 80 kali cambukan. Dan semuanya hal ini adalah sunnah. Semua hal ini adalah sunnah. Lalu Utsman bin Affan, di zamannya Utsman bin Affan, beliau mencambuk 40 kali. Wa hadza ahabbu ilayya, dan ini adalah yang paling aku sukai. Ya. Ini menurut Utsman ibnu Affan. Ai iltifa bi arba'in, artinya yang mencukupkan 40 kali cambukan ini. Maksudnya, ini lebih ia sukai dalam menegakkan hukum cambuk pada orang yang minum khamar. Karena hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah yang paling hati-hati dalam hal bab hukuman. Kenapa? Kalau lebih dari hal itu, ya, kalau melebihi hukumannya itu melebihi pada orang yang berhak untuk mendapat hukuman, maka itu termasuk zalim. Wala yuqamu alaihi al-haddu hala sukarihi, dan tidak boleh menegakkan atau melaksanakan hadnya ini di saat ia sedang mabuk. Jadi saat ia sedang mabuk tidak boleh. Jadi ketika dia sudah sadar. Li'annahu la yaslu bi jazr hinaidin. Karena apa? Ketika sedang mabuk itu tidak tercapai tujuannya, yaitu apa? Pembelajaran bagi dirinya. Saat itu jadi sama halnya orang yang sedang mabuk kemudian dipukul, dicambuk, ia tidak merasakan apa
wa yajibu alaihi bi ahadi amrain, dan wajib dalam menegakkan had bagi orang yang minum khamar ini dengan salah satu hal. Yang pertama bil bayyinah aul iqrar. Yang pertama harus ada bukti. Aul iqrar, atau pernyataan bahwasanya dirinya sudah minum khamar. Jadi sudah minum khamar. Bil bayyinah artinya, berbayinah itu artinya dengan bukti. Seperti itu. Kita bacakan footnote nomor 2. Ay yasbutu al-haddu 'ala man shariba al-muskir idza syahida 'alaihi rajulani bidzalik. Ditetapkannya had bagi orang yang minum khamar, yang memabukkan, jika terdapat 2 orang saksi dalam hal itu, atau dia menyatakan dirinya sudah minum khamar. Ini jaa fi hadis Muslim fa syahida alaihi rajulani wal iqrar hujjatun taqumu maqam al bayyinah. Datang dalam hadis Imam Muslim, ya, bersaksi 2 orang. Jadi dalam hal ini bersaksi 2 orang, ya, maka saksinya ini diterima. Ini wal iqrar, adapun iqrar atau pernyataan pun menjadi hujjah untuk menegakkan had bagi orang yang minum khamar tersebut, ya. Karena apa? Hujjah ini berposisi, ya, atau menempati tempatnya atau kedudukannya bayyinah, bukti. Jadi menempati tempatnya bukti. Wala, terlanjutkan, yuhaddu bil qai'i wal istinka. Nggak boleh menegakkan had, ya, hanya dengan muntahan. Misalnya seorang muntah apa? Dan tercium dari muntahannya itu apa? Itu adalah khamr. Dan ini juga termasuk syubhat, maka tidak bisa ditegakkan had ini. Wal istingkah, atau tercium dari mulutnya bau khamr, ini juga tidak bisa dijatuhi hukuman had, bahwasanya dia itu minum khamr. Kita bacakan footnote nomor 2. Al istinka au qai wa syamr raih al muskiri min al fam, artinya ada tercium bau orang yang minum khamr dari mulutnya. Al ihtimal li ihtimali ay yakuna syurbuhu mukrihan, ini menjadi suatu kemungkinan, ya, dalam minumnya ini mungkin dia, ya, membencinya, dia nggak sukai untuk melakukannya karena terpaksa dia minum. Au mutirran, atau karena dia merasa dalam keadaan bahaya, ya, sehingga dia harus minum khamar, atau dia dalam keadaan diancam sehingga dia harus minum khamar. Au mukhtian, atau karena dia salah minum. Misalnya dia melihat ada gelas terisi air, lalu dia minum dan dia rasakan ternyata yang dia minum ternyata apa? Khamr. Nah, ini mukhti. Wa li anna ra'yatul khamr qad tusyariku fi ghairiha, dan hal ini, bau khamr ini mengiringi hal tersebut dari selain tersebut. Fa hadzal umur turitu syubhah, dalam hal ini, dalam perkara ini, dalam kasus ini menyebabkan syubhat, ya. Syubhat, apakah dia minum khamar, apakah dia benar-benar minum khamar. Wal hudud tasqutu bisyubhat, maka hukuman had ini batal, ya, tidak bisa terlaksana karena
terjadi syubhat, karena adanya syubhat dalam hal ini. Jadi apabila datang seseorang ya, tercium bau dari mulutnya, tercium bau khamr, maka kita tidak bisa menyatakan bahwasanya dia sudah minum khamr. Bisa jadi orang yang bau mulutnya khamr tersebut, dia merasa tidak nyaman, tidak suka, tapi karena terpaksa, misalnya dia kehausan dan tidak ada lagi selain khamr tersebut, padahal dia tidak suka untuk minumnya, tapi kalau dia tidak minum, maka dia akan mati, maka ini diperbolehkan untuk minum ya. Dan dalam hal ini menjadi syubhat, orang yang melakukan hal ini menjadi syubhat. Ini hadza mimma syarahna fi babi haddi man syaribal khamr. Ini yang telah kita jelaskan di pembelajaran kali ini tentang had atau hukuman bagi orang yang minum khamr. Naam. Nakhtim bihamdillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.